Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam kegiatan pagi hari ini, yakni Diseminasi Budaya Positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubut Tambahan pada hari ini, Jumat 27 Januari 2023. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kubut Tambahan, yang kami hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kubut Tambahan, yang kami hormati pula para pemateri Diseminasi Budaya Positif, serta Bapak Ibu Guru yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan segala aktivitas kita, termasuk juga diberikan kesehatan untuk hari ini melaksanakan kegiatan Diseminasi Budaya Positif. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pembukaan yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni doa bersama. Untuk itu kepada hadirin dimohon berdiri. Izinkan saya memimpin doa secara langsung. Marilah kita hening sejenak memohon kekuatan kepada Tuhan demi kelancaran kegiatan pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Kepada Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni laporan dari perwakilan CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubut Tambahan. Untuk itu, kepada perwakilan CGP, kami persilakan. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kubut Tambahan, Wakasek, serta rekan-rekan guru yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili rekan-rekan CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubut Tambahan untuk menyampaikan laporan diseminasi budaya positif. Adapun yang melatar belakangi pelaksanaan diseminasi ini adalah pemenuhan tugas CGP Angkatan 7, yakni berbagi informasi terkait materi budaya positif serta contoh penerapannya. Pelaksanaan diseminasi melibatkan guru-guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Kubut Tambahan. Tujuan dilaksanakannya diseminasi budaya positif ini adalah bermaksud berbagi pengalaman penerapan budaya positif yang sudah kami dapatkan dan laksanakan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebagai informasi, dalam kegiatan diseminasi di SMA Negeri 1 Kubut Tambahan ini terdiri dari 8 orang pemateri yang akan menyampaikan informasi sekaligus berbagi aksi nyata terkait penerapan budaya positif di sekolah. Dengan dilaksanakannya diseminasi budaya positif, kami berharap dapat berbagi informasi terkait materi serta pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Semoga apa yang kami sampaikan atau bagikan bisa bermanfaat dan diterapkan oleh Bapak Ibu demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan.
Dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, demikianlah tadi laporan dari perwakilan CGP Angkatan 7. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yakni arahan dari Kepala SMA Negeri 1 Kubu Tambahan yang sekaligus juga membuka kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubu Tambahan pada hari ini. Untuk itu, kami berikan kesempatan kepada Bapak. Terima kasih kepada moderator untuk membawa acara pada kesempatan ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada staf pimpinan yang juga saya hormati. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Kemudian rasa bangga saya sampaikan kepada semua calon guru penggerak untuk angkatan ke-7 di SMA Negeri 1 Kubu Tambahan ini. Sebelum menyampaikan sambutan atau beberapa hal, izinkan saya mengaturkan pangasmukadu. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh salah satu perwakilan dari CGP Angkatan ke-7 bahwasanya kegiatan ini adalah sebagai salah satu persyaratan atau bentuk dari kegiatan ini yang dilaksanakan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, dalam kaitan itu 8 CGP sudah berkoordinasi dengan saya selaku pimpinan. Kemudian saya selaku pimpinan mengapresiasi dan memfasilitasi kegiatan ini. Mengapa? Karena saya selaku pimpinan mempunyai atau punya tanggung jawab moral terhadap CGP-CGP di SMA Negeri 1 Kubu Tambahan ini. Buat CGP itu sudah hilang C-nya menjadi guru penggerak, yaitu Ibu Yudiastini dan Ibu Agung Warsiki. Saya kira beliau bisa hadir hari ini. Bu Agung hadir? Ya. Bu Agung kan wali ya. Nah, kemudian yang 8 ini juga karena saya sendiri yang ya sedikit mempressing, sedikit ya memaksa lah begitu. Mengapa saya paksa? Ya mengapa saya dorong rekan-rekan yang memenuhi persyaratan menjadi calon guru penggerak atau bahkan menjadi guru penggerak itu karena ya berdasarkan dari hasil raport pendidikan kita, di mana raport pendidikan kita di tahun 2021 itu 0. Nah, itu yang mendasari mengapa saya harus mendorong Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan menjadi CGP, mendaftarkan diri dan ikut di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menyebabkan saya mendorong Bapak Ibu untuk ikut di CGP ini karena saya pribadi dan sekaligus sebagai pimpinan lembaga yang mendukung program pemerintah, yaitu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari kementerian mempunyai program seperti ini, ya, saya punya tanggung jawab untuk mendukungnya. Dan mengapa saya mendukung? Karena saya juga punya keyakinan bahwa program ini adalah program yang sangat baik. Ya, sangat baik. Di mana guru penggerak itu sebenarnya nantinya adalah membawa perubahan di dalam manajemen pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran. Karena intinya dari sekolah itu adalah di pembelajaran itu sendiri.
Kalau pembelajaran atau proses pembelajaran itu sudah bagus, itu salah satu indikator membawa lembaga ini menjadi lembaga yang benar, menjadi lembaga yang baik. Nah, tentu saja dalam proses perjalanan kegiatan CGP itu cukup banyak hal yang membuat Bapak Ibu atau Ibu-Ibu CGP ini mendapatkan pressing, mendapatkan tekanan-tekanan, mendapatkan banyak tugas-tugas yang harus dituntaskan. Salah satunya ini, yaitu bagaimana kita mengimbaskan, mendiseminasikan budaya positif, ya, terutama di kelas dalam proses memanajemen pembelajaran, memimpin pembelajaran, melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, seperti yang diharapkan, bagaimana kita itu mampu melaksanakan filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Diharapkan kita bagaimana, ya dalam istilah, bagaimana kita menghamba kepada siswa. Yang namanya menghamba pada siswa itu poin-poinnya apa? Ya. Kemudian bagaimana nantinya kita bisa menyentuh hati dari siswa itu sendiri. Bagaimana menggapai jiwa dari siswa itu sendiri, sehingga hal-hal yang tidak kita harapkan itu tidak terjadi. Memang beberapa rekan-rekan yang sudah menjadi CGP atau guru penggerak, baik di sini maupun di tempat lain, utamanya di tempat saya menjadi PLT, itu sangat besar memberikan peranan, ya, di dalam mengelola pembelajaran itu sendiri, di dalam juga, ya, mengelola lembaga itu sendiri. Ya, udah banyak contoh rekan-rekan kita yang CGP itu mampu untuk memanajemen, mampu dipercaya bahkan menjadi pimpinan-pimpinan di lembaga itu. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang menjadi CGP, ya, agar nantinya dari modul-modul yang didapatkan itu nantinya bisa diimplementasikan, bisa dipraktikkan, bisa di-share atau dibagikan, ya, kepada rekan-rekan yang lain. Nah, mungkin pada kesempatan ini terbatas hanya wali, ya, hanya wali kelas. Kalau tidak salah wali kelas itu 26, ya, kurang yang tampil pada hari ini. Jadi cukup dulu itu, seandainya dari 26 orang wali kelas ini plus 8 CGP ini mampu, ya, saling berbagi pengalaman, terutama pengalaman yang positif, budaya positif di masing-masing kelas yang diajar di sekolah ini pada umumnya. Saya yakin budaya-budaya positif lainnya itu, ya, kepada guru-guru yang lain akan, ya, mengimbas. Itu harapannya. Sehingga apa yang awalnya kita anggap baik, ya, sebenarnya, ya, perlu kita perbaiki, perlu kita ubah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari CGP ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran sesuai dengan filsafat pembelajaran atau filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu bisa terlaksana. Tentu, ya, tentu nantinya dalam penyampaian mungkin saja, ya, ada dari rekan-rekan kita yang dalam tanda kutip a priori, ya, menganggap hal ini, ya, tidak akan mengena, menganggap hal ini tidak akan bermanfaat, malah menganggap hal ini memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada siswa, sehingga siswa itu akan semakin liar, siswa itu akan semakin bebas, siswa itu akan semakin banyak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Pasti ada. Tapi yakinlah, hal-hal yang positif ini tidak bisa secara instan, tidak bisa serta-merta simsalabim langsung jadi, tidak. Ya, saya sudah amati dari sekian CGP, dari sekian guru penggerak yang sudah ada, ya, terutama di dalam manajemen pembelajaran, di dalam memimpin pembelajaran. Setiap saya mensupervisi atau keliling kelas, itu ada sesuatu yang plus saya dapatkan, itu ada sesuatu yang positif saya dapatkan.
dari awalnya tidak suka pelajaran yang dipegang itu menjadi suka, yang tidak senang itu menjadi senang. Itu salah satu yang sudah secara langsung saya tangkap secara jujur dari anak-anak menyampaikan kepada saya secara pribadi maupun secara selaku pimpinan. Nah, itulah yang menjadi keinginan saya nantinya, ya, kalau bisa yang memenuhi persyaratan itu semua bisa lolos atau bisa masuk di dalam CGP atau guru penggerak itu sendiri. Saya berharap besar seperti itu. Nah, hari ini kita sudah memiliki 2 guru penggerak, 8 calon guru penggerak, dan 1 lagi dalam proses sudah lolos administrasi, tinggal mengikuti tahap-tahap berikutnya. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya sampaikan selamat berbagi pengalaman-pengalaman yang positif, selamat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubutambahan ini itu bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Atas asuh Kertewara Nugraha Ide yang Juwase, maka kegiatan ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Kubutambahan atas arahan dan sambutan dari kegiatan ini. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, kita lanjutkan acara. Sebelum kepada acara inti, yakni pemberian materi, saya tutup dulu kegiatan pembukaan ini dengan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon kesediaannya sampai berlangsungnya acara ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Dan tak lupa saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam kegiatan ini. Saya akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, terima kasih. Saya di sini bertindak sebagai moderator untuk Ibu Martini Suryati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita bisa menjalankan kegiatan dengan lancar. Untuk pemateri pertama adalah Bulia akan menyampaikan disiplin positif. Nanti setelah penyampaian materi akan diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya maupun pendapat, saran dan sebagainya, sehingga kita akan memperoleh pengalaman yang baik dalam materi disiplin positif. Kepada Bu Martini Suryati saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ajeng semua. Sehat semuanya. Sehat sekali. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak jajaran pimpinan Wakase yang pada kesempatan ini turut hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, dan tentu saja untuk Bapak Ibu guru yang pada kesempatan ini sudah bersedia meluangkan waktu berharganya untuk turut hadir mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan ini sifatnya sebenarnya adalah sharing ya Bapak Ibu. Jadi saya berbagi bersama teman-teman CGP di sini, berbagi aksi nyata dari apa yang kami sudah dapatkan selama mengikuti kurang lebih 2,5 bulan kegiatan program guru penggerak di Kabupaten Buleleng ini. Jadi sifatnya di sini kami ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman yang sudah kami laksanakan dan contoh-contoh penerapan dari budaya positif. Kepada Bapak Ibu,
mungkin sudah mengenal saya, tapi saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Putu Martini Suryadi, saya guru SMA Negeri 1 Kubutambahan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Buleleng. Sebelum memasuki, mohon maaf Bapak, saya mungkin membelakang. Sebelum memasuki materi inti, mungkin saya ingin ngobrol sedikit dengan Bapak Ibu. Jadi jika misalnya Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Aturan ya, Pak. Patuh pada aturan. Ya, patuh pada aturan. Ada lagi? Konsekuensi. Ada lagi? Sanksi. Keteraturan. Jadi ada aturan, ada taat aturan, sanksi, konsekuensi ya. Lebih banyak tentang kepatuhan gitu ya. Jadi kecenderungan pemikiran kita semua adalah ketika mendengar kata disiplin adalah berhubungan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, taat aturan gitu ya. Kemudian ada konsekuensi tadi dan beberapa lagi mungkin menghubungkannya dengan hukuman. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya pemikiran saya juga sama sebenarnya dengan Bapak Ibu ya. Jadi disiplin itu ada hubungannya dengan kata-kata tersebut. Tetapi setelah saya memasuki program guru penggerak, banyak pemikiran yang berubah dari dalam diri saya. Jadi disiplin itu sebenarnya jauh dari kata hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu bila perlu adalah merupakan alternatif paling akhir yang bisa kita gunakan. Dan bila perlu tidak perlu kita gunakan sama sekali. Jadi selama ini makna kata disiplin itu adalah tentang kepatuhan seseorang terhadap aturan, baru dikatakan disiplin. Ya, dan ini berhubungan sebenarnya dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Bahkan beberapa orang melakukan disiplin itu hanya untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Padahal Bapak Ibu, apabila seseorang melakukan tindakan hanya karena takut atau menghindari hukuman atau hanya untuk mendapatkan pujian atau penghargaan, itu sifatnya jangka pendek. Karena kalau seseorang anak melakukan perbuatan atau tindakan untuk menghindari hukuman, itu dia hanya akan melakukan karena takut dihukum. Dan kalau dia melakukan hanya untuk mendapatkan penghargaan, maka anak tersebut akan senantiasa bertindak apabila ada penghargaan. Jadi dia hanya akan bertindak baik kalau ada penghargaan. Dan kedua hal ini ya sangat bergantung kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang mengontrol, barulah dia akan bertindak baik. Nah, kedua motivasi ini kita sebut sebagai motivasi eksternal. Tetapi apabila seseorang melakukan tindakan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya, nah itu datangnya dari dalam diri dan disebut dengan motivasi internal. Saya berikan satu contoh Bapak Ibu. Misalnya kita ambil satu contoh, datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Apa nilai kebaikan yang kita dapatkan dari datang tepat waktu kira-kira? Kalau kita datang tepat waktu berarti kita orang yang disiplin, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, patuh pada aturan. Ya, patuh pada aturan lagi. Bertanggung jawab bisa ya? Itu nilai kalau kebaikan kalau kita datang tepat waktu. Kita tidak usah mengambil contoh jauh ke siswa dulu. Kita bercermin kepada diri kita terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan selama ini?
Kalau kita semua mungkin dari tadi datang sebelum 7.30 ya Bapak Ibu. Tapi saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, menghargai waktu, atau karena takut TPP-nya dipotong? Dua-duanya? Ya. Saya tidak ingin mencari jawaban dari Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang bisa menjawabnya sendiri. Tapi dari pertanyaan itu Bapak Ibu bisa membedakan mana motivasi eksternal dan mana motivasi internal. Jadi sebenarnya dalam konsep Merdeka Belajar itu sudah sejak zaman dahulu disebutkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin kuat. Jadi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang tadi saya sebutkan. Rianta dulu ya, saya mau buku yang Ki Hajar Dewantara itu. Next. Enggak terlalu banyak filenya. Ya udah. Enggak. Jadi Bapak Ibu, merdeka yang saya maksud di sini adalah disiplin diri ya. Jadi disiplin diri ini bukan tentang mengikuti aturan, tetapi bagaimana mengatur diri sendiri. Bukan tentang mengikuti perintah, tetapi bagaimana memerintah diri sendiri. Itulah kenapa kata yang cocok sebenarnya bukan hanya disiplin, tapi bisa ditambahkan satu kata lagi di belakangnya, yaitu disiplin positif. Sebab seseorang yang melakukan disiplin positif, itu artinya dia bisa bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya berdasarkan dari nilai-nilai kebaikan yang sudah dia percaya dan harus dari motivasi internal. Nah, tentu saja untuk mewujudkan disiplin positif ini, saya rasa kita mulai dari mana begitu ya Bapak Ibu ya. Yang pasti kalau dari penjelasan saya tadi bahwa disiplin positif itu munculnya dari motivasi internal, maka kita memulai dari menumbuhkan motivasi internal itu. Nah, dari program guru penggerak yang setelah saya ikuti, ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi internal ini. Salah satunya adalah dengan cara membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, disepakati bersama guru dan murid, kemudian diterapkan di kelas tersebut. Nah, kenapa harus membuat keyakinan kelas? Jadi perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Dan kalau nilai-nilai kebaikan positif ini dilakukan terus-menerus, akan menjadi kebiasaan yang nantinya akan menimbulkan budaya positif. Jadi dari tindakan kecil kita lakukan terlebih dahulu, lalu kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan, next akan menjadi budaya. Jadi tujuan dari membuat keyakinan kelas ini, yang pertama adalah timbulnya motivasi internal ya untuk disiplin diri dari murid kita. Kemudian meningkatkan nilai-nilai kebajikan. Dan murid itu dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dari kegiatan ini, apa saja yang mungkin didapatkan oleh murid sudah saya jelaskan tadi. Lalu apa yang kita dapatkan sebagai guru? Jadi sebagai guru, tentunya kita melakukan kewajiban kita di sekolah ini ya. Jadi ada nilai-nilai dan peran guru yang kita bisa dapatkan di sini. Yang pertama, kita bisa melaksanakan pendidikan yang berpusat kepada murid dan memanusiakan manusia. Ini sudah berdasarkan konsep pendidikan dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya, memanusiakan manusia. Kemudian
akan muncul kolaborasi antara guru dan juga murid dalam kegiatan ini. Kemudian guru di sini berperan sebagai pemimpin pembelajaran dan dapat mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini, saya melakukan tahap perencanaan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan. Jadi dalam tahap perencanaan ini saya pertama membuat dulu rancangan tindakan aksi nyata, ya. Nah, di sini saya menjabarkan latar belakang, tujuan, tolak ukur, dan apa saja tindakan yang akan saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas ini. Kemudian mempersiapkan sarana dan prasarana. Saya menggunakan kertas manila, lalu ada sticky notes, dan alat tulis tentunya. Kemudian dalam tahap pelaksanaan, pertama saya masuk kelas, lalu mensosialisasikan dulu konsep keyakinan kelas terhadap murid. Jadi, kenapa kamu melakukan atau melaksanakan kegiatan ini? Jadi murid saya berikan penjelasan bahwa kita melakukan keyakinan ini untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dan motivasi dalam diri. Kemudian saya mempersilahkan murid untuk menulis curah pendapat di dalam kertas sticky notes, ya. Nah, kertas ini nanti bisa ditempelkan begitu Bapak Ibu. Jadi mereka bebas mencurahkan ide mereka tentang kelas impian apa yang mereka harapkan, ya. Jadi maunya seperti apa dan bagaimana cara mewujudkannya. Nah, mereka kadang bingung, ya. Jadi kita memberikan line atau tuntunan gitu, apa saja yang bisa kalian tulis, misalnya dari segi kerapihan kelas atau keamanan atau hubungan dengan sesama teman, bagaimana yang ingin kalian dapatkan di kelas ini. Lalu mereka mencurahkan pendapat dan menempelkan di papan tulis. Selanjutnya, pendapat mereka itu dibaca oleh siswa, ya, masing-masing. Jadi pendapatnya beragam Bapak Ibu. Kemudian kita kelompokkan. Jadi ada pendapat yang tentang kebersihan, itu kelompokkan menjadi satu kategori. Kemudian dan seterusnya. Jadi kita dapat 5 kategori waktu itu. Kebersihan, kemudian ada tentang keamanan, toleransi, apalagi ya saya lupa, disiplin, sama terakhir tentang kreativitas gitu. Jadi ternyata banyak yang ingin siswa itu di kelas banyak ada tempelan karya-karya mereka ketika mereka sudah dikasih tugas tertentu. Kalau ada karya yang bagus mau ditempel Ibu gitu, silakan. Nah, dari poin-poin yang sudah disampaikan kita rangkum menjadi satu kalimat yang lebih efektif. Dan dari musyawarah bersama kita dapatkan ini, ya Bapak Ibu, 5 poin dari keyakinan kelas di 10.8. Jadi ini adalah keyakinan kelas mereka, keinginan mereka, jadi dari mereka dan untuk mereka. Ada tentang kebersihan, keamanan, toleransi, menghargai sesama teman, termasuk penggunaan HP tepat guna, ya. Dan yang terakhir tentang kreativitas dan keceriaan dalam pembelajaran. Selanjutnya kita bersama-sama menandatangani nilai keyakinan yang sudah disepakati, lalu menuliskan keyakinan itu ke dalam karton, kertas manila. Nah, untuk memantapkan lagi bahwa kita sudah mempunyai keyakinan kelas, kita merekam Bapak Ibu, jadi memvideokan sambil membacakan keyakinan yang sudah mereka buat. Nah, ini juga momentum supaya mereka selalu mengingat bahwa mereka sudah punya keyakinan kelas. Lalu ditempel ya Bapak Ibu di dinding kelas ini sebagai pengingat. Setiap hari mereka masuk kelas, mereka akan membaca ini bahwa mereka harus bertindak sesuai keyakinan yang mereka buat. Dari keyakinan yang terbentuk, lalu apa yang dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan tersebut? Jadi, jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, ini dapat diselesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi dengan memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kami mendapatkan materi tentang segitiga restitusi ini untuk membina siswa yang bermasalah, ya, termasuk ketika mereka melanggar keyakinan kelas itu.
Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya adalah 3 tahapan yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan dan terakhir menanyakan keyakinan. Saya kasih contoh salah satu dari penerapan segitiga restitusi yang sempat saya laksanakan. Ini murid saya di 10.8, mungkin beberapa Bapak Ibu yang mengajar di sana sudah familiar dengan murid yang cowok tersebut ya. Ya, itu murid saya namanya Komang Suke Artawan. Jadi anak ini termasuk anak yang sering membolak alfa gitu ya, tidak masuk tanpa keterangan. Nah, ini saya menerapkan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini saya menekankan, jadi pertama menanyakan terlebih dahulu kenapa dia sampai tidak masuk berkali-kali gitu. Kemudian menanyakan keyakinannya ya, sampai anak itu bisa menyampaikan apa keyakinan yang dia langgar dari perbuatannya tersebut. Setelah itu kita mencari bersama-sama Bapak Ibu solusi apa yang bisa kita ambil atau kita terapkan untuk masalah yang dihadapi bersama. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini kita tidak berfokus pada kesalahan siswa. Kita tidak berfokus pada hukuman. Tetapi bagaimana kita bisa berfokus pada nilai-nilai kebajikan yang sudah dia langgar. Mungkin Bapak Ketut Subudi tahu ya, bahwa dulu sebelum saya CGP, kalau saya menghadapi siswa bermasalah, nada suara saya sampai 5 oktav bisa ya. Kalau penyanyi itu cukup tinggi. Ya, tapi dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita usahakan nada kita diturunkan ya. Kenapa? Karena nada yang tinggi itu justru memfokuskan kita dan anak dalam posisi emosional. Sedangkan yang kita harapkan dalam membina siswa adalah pemfokusan untuk menekankan nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan kita berkomunikasi lebih mendalam, lebih menyentuh, kalau kata Bapak Kepala Sekolah ya, menyentuh hati siswa, kita akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan itu dan kita menanamkan lebih fokus pada nilai kebajikan dibandingkan dengan emosi, begitu Bapak Ibu. Nah, dari kegiatan ini, jadi siswa itu diarahkan ya untuk merubah perilaku sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat. Kemudian saya juga membuat catatan perilaku sebagai bukti untuk mengetahui nama murid yang bermasalah dan mengarahkan kepada kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi fokusnya ke kesepakatan kelas itu. Nah, dari kegiatan itu respon siswa dia menjawab bahwa kalau saya bicara seperti ini dengan Ibu Ria, saya jadi tidak takut dihukum, tapi saya bisa menemukan solusi dari apa permasalahan yang saya dapatkan, yang saya perbuat gitu. Nah, dari menghasilkan solusi itu, kita harapkan dari penerapan segitiga restitusi ini, anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan pribadi yang lebih baik. Ya, jadi fokusnya begitu, membentuk dia menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, respon siswa untuk keyakinan kelas dari rangkuman yang saya lakukan ya, yang pertama mereka senang karena bisa menyampaikan ide dan pendapatnya secara leluasa mengenai harapan kelas, impian mereka. Yang kedua, mereka juga lega karena ada aturan tertulis yang mereka bisa baca ya, sehingga mengingatkan apabila ada siswa yang berperilaku menyimpang di kelas. Dari kegiatan ini saya melakukan refleksi juga. Jadi dari hasil catatan perilaku murid dapat disimpulkan adanya perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Misalnya piket kelas lebih disiplin dan siswa menjadi memahami tugas masing-masing sesuai jadwal. Yang kedua, disiplin absensi. Nah, kita kilas balik kepada siswa yang tadi fotonya saya pajang. Itu adalah siswa yang awalnya semester lalu alpa gitu ya, banyak alpa. Nah, kalau saya amati di semester ini sudah ada perubahan Bapak Ibu, jadi sudah cukup signifikan. Dia sudah menyadari kesalahannya dan
bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya di semester lalu. Kemudian penggunaan HP juga lebih terkontrol pada saat pelajaran, dan pemantauan sikap ini saya mengalami kekurangan juga dalam penerapan ini ya. Saya tidak 100% bisa memantau siswa di kelas karena tentu saja saya tidak hanya mengajar di kelas itu tapi juga di kelas lain. Sehingga dalam penerapan ini perlu ada supervisor. Jadi kita bisa menunjuk satu siswa atau dua siswa untuk menjadi supervisor terhadap temannya yang lain ketika di kelas, ketika tidak ada saya. Apa rencana tindak lanjut dari kegiatan ini? Yang pertama, di akhir semester ini saya akan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Adakah yang perlu diubah atau adakah yang perlu ditambahkan setelah mengamati perilaku murid? Yang kedua, jadi perlu dibuatkan laporan secara rutin, dan ini dibuat dalam suatu kesimpulan perubahan sikap dan perilaku murid yang telah terlihat. Nah, apabila memungkinkan, kita bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk mengamati perubahan perilaku siswa di rumah. Jadi Bapak Ibu, karakter itu dia tidak seperti air di daun talas ya. Kita harapkan karakter itu tertanam dengan baik itu di dalam diri, sehingga dimanapun anak berada dia tetap melaksanakan nilai kebajikan. Terima kasih, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, demikian penyampaian materi dari Bu Kartini Suryadi dengan sangat lengkap, sangat jelas, sehingga kita punya gambaran tentang penerapan budaya positif nanti di sekolah. Kepada Bapak Ibu yang sekiranya ingin menyampaikan pendapat atau saran, saya persilahkan. Pertanyaan boleh? Sarah dan ini ya. Karena saya memberikan saran. Terima kasih. Mohon maaf pada Bu Materi. Tadi salah satu konsep yang disampaikan di motivasi internal itu salah satunya keyakinan diri. Jadi cara menumbuhkan motivasi internal siswa itu keyakinan diri apa keyakinan kelas? Kelas. Jadi saya harus salah tulis. Itu salah satunya. Kemudian ada juga saya dengar konsep tadi mengenai segitiga restitusi. Terus terang saya belum memahami tentang restitusi. Kalau restitusi di fisika paham ya, tapi restitusi di sini itu belum paham. Mohon diberikan penjelasan itu tentang restitusi. Kemudian yang kedua tolong ditampilkan lagi mengenai keyakinan kelas. Yang poin-poinnya yang itu ya. Oh iya, masih poin-poin pada keyakinan kelas 10.8 ya. Jadi itu yang diharapkan ya. Jadi keyakinan kelas itu kan ada sebuah kesepakatan antara murid dengan guru di kelasnya ya. Jadi apa yang terbaik untuk kelas tersebut ya. Jadi ada sekian ya, 5 mewujudkan kelas yang nyaman, tentram, toleransi tinggi siswa, disiplinnya, penggunaan api ya. Ya, itu yang kita harapkan kan gitu ya. Mudah-mudahan semua kelas seperti itu ya adanya, tapi mohon maaf ya. Kemarin saya ngajar di jam 4.5 di kelas 10.7. Saya lihat juga sudah tertempel di tembok keyakinan kelas seperti itu ya. Ternyata sekarang nyambung berarti ya. Oh ternyata ini miliknya program CGP ya. Cuma mungkin karena baru itu semua yang tertempel di sana itu belum bisa diimplementasikan. Dia belum bisa diwujudkan. Kelasnya masih kotor. Saya lihat ya, kemarin itu sampah kulit-kulit rambutan, jadi batu apa namanya gininya itu, terus di belakang masih kotor. Jadinya kok kelasnya gini ya, padahal sudah tertempel sana keyakinan kelasnya seperti itu ya, tetapi di belakang masih kotor begini, dia nggak bisa jawab gitu ya.
Iya, tidak bisa jawab seperti itu. Ini salah satu contoh. Dan penggunaan HP juga ya. Jadi masih ada siswa yang ya saya jarang untuk menginginkan siswa untuk beredar siswa untuk penggunaan HP untuk setinggi-tingginya materi ya. Dan ada di buku ya. Sehingga dari sana bisa terlihat bahwa beberapa siswa itu masih saja ada yang bermain HP, padahal saya tidak mengizinkan gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan ya dengan adanya keyakinan kelas ini bisa terwujud ya. Apalagi di programnya dari pemerintah itu program yang sangat positif ya. Ya mudah-mudahan nanti poin-poinnya itu bisa diwujudkan ya di semua kelas ya dan semua siswa. Terima kasih itu yang saya sampaikan. Ya. Lanjut yang kedua, 3 penanya ya, 3 gini. Terus kalian tahu. Gloria, cek Pak, karena berbanyak ini cek. Lagi satu aja Pak ya. Iya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Martini Suryati ini sangat-sangat baik sekali. Kalau saya jadi siswa begitu melihat Ibu Martini, maka saya langsung apa yang dia katakan saya akan ikuti semuanya. Apalagi lihat senyumnya. Dan saya tidak akan pernah melanggar kalau Ibu Ria yang jadi guru saya. Iya, akan nurut. Mendengar suaranya aja udah lembut gitu. Merdu sekali Pak ya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ria itu teori ya gitu ya. Teorinya bagus sekali. Saya kira dari dulu sampai sekarang sama. Kalau menurut pandangan saya ini sama. Cuma kalau kita melihat kondisi situasi sekarang, melihat anak-anak, janganlah kita lihat anak-anak, kita lihat hal yang di rumah saja, yang hanya ada keluarga yang sedikit susah untuk kita kendalikan, apalagi siswa yang banyak. Sebab pendidikan siswa itu kan tidak hanya terjadi di sekolah, di rumahnya, di masyarakat, dan di sekolah. Kita di sekolah, maaflah, ada aturan kan? Ada aturan yang sudah kita buat. Kita coba laksanakan. Nah sekarang misalnya saya dikasih suara, saya coba kembali lagi. Dulu kan pernah saya lakukan, setiap siswa itu ada pelanggarannya, ada datanya yang jelas. Pada saat Pak Indri jadi kepala sekolah, pernah saya sodorkan anak-anak yang pelanggarannya cukup banyak. Saat itu juga dulu saya nggak keras juga. Saya bisa keras, saya bisa lembut, saya bisa sedang-sedang. Gitu. Saya coba dengan persuasif ya. Tapi ya di terakhir itu susah gitu. Nah mungkin ini yang membuat kadang-kadang anak-anak itu agak gini. Oh juga saya sudah seperti ini, tidak dikeluarkan dari sekolah ini, gitu ya. Nah, terus saya coba juga dengan agak strength sedikit, saya coba. Kalau Bu Ria tadi katakan, kan tidak boleh seperti itu. Jangan sampai, kalau Bu Ria 5 oktav ya, sangat. Kalau saya nggak sampai 5 oktav, 2 oktav aja udah anak-anak udah pada lari ya. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Ria itu, ya kita perlu komitmen nih Bu Ria. Komitmen semua guru. Contoh, saya memberikan dari kesiswaan ya ada absen kelas. Nah, setiap bulan itu absen itu ditandatangani oleh wali kelasnya. Realita
Saya cek 1 bulan, wali kelasnya tidak ada yang peduli. Mudah-mudahan dari wali kelas tidak ada yang CGP kayak gitu. Tidak peduli dia, dibiar ada yang alfa sampai sekian kali, gitu, dibiarkan saja. Nah ini kan perlu pendekatan siswa yang seperti itu, agar kita tidak keras pada anak. Kamu kenapa alfa hari ini? Kamu kenapa alfa? Kok sampai 3 kali kamu alfa? Masalahmu apa? Apa ada problema di rumah? Apa karena kamu keasikan main HP, terus telat kamu datang ke sekolah, akhirnya malas masuk, apa jadinya? Terus besok lagi dia ada alfa, kenapa lagi alfa? Apa kasusnya? Kan itu harus. Jadi ini lingkaran ya yang harus kita bersama-sama bekerja. Guru BK juga ada di sana, nanti kan bagaimana kasus yang sebenarnya terhadap siswa-siswa yang seperti ini. Memang kita harus menumbuhkan budaya positif anak-anak. Bagaimana menumbuhkan budaya positif anak-anak itu sehingga dia melakukan sesuatu itu atas dirinya sendiri kan gitu. Bukan besok kamu harus datang jam ke sekolah jam 7.30. Nah, kan strength kita kan. Strength. Kalau tidak ada motivasi dirinya, betul apa yang dikatakan oleh Bu ya, nggak bisa. Ya, malaikat pun yang menyampaikan dia seperti kamu begini nggak bisa. Kalau tidak ada motivasi. Nah, jika ada hal-hal yang ada beberapa yang memang susah diatur, nah ini ya gimana solusinya kan seperti itu. Ya. Mungkin Bu Ria ya sekali-sekali datang pagi lihat siswa di depan. Nanti teman-teman yang di CGP ini saya mohon besok upacara bendera, di Senin upacara bendera kelas. Nah, saya mohon Bu Ria jadi pembina upacara ya, tidak apa-apa ya. Apa yang Ibu Ria tadi sampaikan kepada saya, nanti anak-anak yang mendengarkan secara langsung apa yang Ibu tadi sampaikan itu akan tersentuh sekali anak-anak. Bu Ria mohon ya hari Senin ya, jadi pembina upacara ya, mengganti Pak Pertimbang. Kayak sampaikan ya, apa itu disiplin, ya motivasi apa yang harus ditumbuhkan buat kalian semua agar kalian bisa. Nanti saya akan gilir teman-teman yang memberikan materi hari ini untuk memberikan pembinaan, karena kita hanya bisa memberikan pembinaan kepada anak-anak pada saat upacara bendera, kemudian kita kumpul bersama di sana. Ya, jadi oleh karena itu pertanyaan saya saran saya terkait dengan budaya positif ya di sekolah kita gitu ya, bagaimana menciptakan sehingga ya kita nyaman semuanya. Mari kita bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi terkait dengan budaya positif di sekolah kita sehingga apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya dari Bapak Gusti Suparjana dan juga Bapak Madenis Cara. Mungkin saya jawabnya random ya, karena sebenarnya ini menjawab semua pertanyaan Bapak-Bapak sekalian. Jadi tentang segitiga restitusi tadi, mungkin hanya sedikit saya jelaskan karena sebenarnya sebentar peserta pemateri lain akan memberikan penjelasan lebih mendalam. Tapi di sini saya memberi gambaran sedikit Bapak bahwa segitiga restitusi ini sebenarnya adalah penerapan dari restitusi atau pengganti dari hukuman, di mana kita sebagai guru menempatkan posisi diri kita sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi diri dalam disiplin positif ini ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Sebenarnya 3 posisi yang di atas tadi ya, yang apa tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman, itu adalah posisi yang lebih rendah. Sedangkan yang posisi yang paling tinggi adalah pemantau dan manajer. Jadi sifatnya ketiga tadi yang posisinya paling rendah itu bisa mempengaruhi psikologis pada siswa kita, ya, di mana mereka seperti tadi akan berbuat tindakan yang benar apabila
apabila hanya akan dikontrol oleh kita. Kalau penghukum lagi lebih parah ya, bisa menyebabkan mereka takut atau yang mungkin psikologisnya lemah, mereka merasa rendah diri dan sebagainya. Nah, posisi yang disarankan untuk digunakan jika belum bisa menggunakan posisi manajer, Bapak, yang tadi saya sebutkan segitiga restitusi itu, kita bisa terlebih dahulu menggunakan pemantau. Nah, pemantau ini kita menanyakan konsekuensi apa yang sudah anak pahami. Kalau berbuat ini sudah paham konsekuensinya apa, gitu. Nah, setelah itu kalau mereka sudah paham konsekuensinya, maka mereka akan berbuat sesuai dengan apa konsekuensi itu, gitu ya. Sedangkan kalau manajer, kita tidak menanyakan konsekuensinya apa, tetapi kita menanyakan nilai-nilai apa yang kamu langgar kalau kamu melakukan perbuatan itu. Jadi dia lebih berfokus pada dia akan menjadi orang seperti apa. Itu fokusnya, Bapak. Kalau konsekuensi dia tidak mendapatkan apa fokus dirinya, gitu. Tapi lebih berfokus pada hukuman dan konsekuensi apa yang akan dia dapat kalau melakukan perbuatan itu. Jadi sifatnya jangka pendek. Tapi kalau sudah posisi manajer, kita melakukan segitiga restitusi, maka nilai kebajikan itu yang kita tanamkan. Nah, terkait dengan keyakinan kelas, ya Bapak, sebenarnya kita kalau berpikir ulang, kita hanya 3 tahun di sini bertemu anak-anak kita. Satu angkatan itu hanya 3 tahun kan? Ya. Sisa hidup mereka itu dia tidak bertemu dengan kita. Sedangkan budaya dan karakter yang terbentuk pada seseorang itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Mungkin saja sebelum bertemu kita, karakter yang dibentuk adalah berdasarkan dari lingkungan yang sudah dia dari kecil alami begitu. Jadi mungkin memang Bapak sulit sekali kita bisa merubah anak itu, apalagi baru kelas 10 ya, kita baru ketemu berapa bulan, langsung kita ubah begitu, memang sulit Bapak. Saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi apabila kita melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu, ini akan membentuk sebuah budaya. Dan budaya di sekolah kita, ini otomatis nanti akan memaksa siswa itu untuk mengikuti apa yang ada di dalam sekolah ini. Dan harapannya, walaupun hanya dalam waktu 3 tahun, kita sebagai guru tetap memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan yang terbaik kepada mereka ya. Entah mereka akan melaksanakan bekal yang kita gunakan nanti di kemudian hari, kita tidak tahu. Tapi kita sebagai guru punya kewajiban itu, maka kita laksanakan yang terbaik. Ya, mau diterima, mau dilaksanakan, mau tertanam atau tidak, itu adalah urusan dia, dirinya sendiri dan Tuhan yang tahu ya. Kita sebagai guru tetap melakukan yang terbaik, begitu Bapak. Jadi mungkin memang dari keyakinan kelas itu yang baru 2 minggu kami laksanakan, mungkin 3 minggu ya Bapak Ibu. Dampaknya mungkin belum begitu besar, tapi kami berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kedepannya dari hal kecil kita membentuk sebuah budaya yang besar yang nantinya menghasilkan siswa yang baik, begitu. Dari Bapak Madinis Care. Nah ini Bapak, memang kita di dalam sekolah ini kan adalah sebuah sistem, tidak berdiri sendiri. Saya tidak sendiri bekerja, Bapak tidak sendiri bekerja, Bapak Ibu di sini juga tidak sendiri. Kita adalah sebuah sistem, sebuah satu kesatuan. Maka apa yang kita lakukan harus menyamakan persepsi dan visi yang sama. Jadi harus ada kolaborasi. Mungkin hal-hal yang di belakang itu sebagai hal yang kurang kita perbaiki bersama. Dan hari ini adalah kita memiliki harapan yang besar. Itu Bapak. Bagaimana Bapak-bapak? Bagaimana Bapak? Mungkin ada tanggapan? Berarti sepintas setelah dijelaskan restitusi, nanti ada kaitannya hukuman, konsekuensi, reformasi, ini berjenjang gitu ya. Jadi hukuman sama konsekuensi sifatnya jangka pendek, serta restitusi jangka panjang. Jadi yang
dia jadi juga jadi Allah gitu ya. Yang mungkin selama 3 tahun itu bisa dia belum berhasil kan gitu ya. Tapi kita kan sudah berusaha meyakinkan gitu ya. Secara teori seperti itu ya. Tapi kenyataannya atau hasilnya bisa belakangan kan itu ya, dalam kehidupan mereka di dalam masyarakat dan sebagainya. Ya mudah-mudahan budaya positif seperti itu bisa bermanfaat ya pada diri siswa ya. Dan semua aturan-aturan itu bisa dan pelanggaran-pelanggaran itu bisa diselesaikan ya dengan pendekatan tadi memanusiakan manusia seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai apa namanya seperti tadi ya ada keras gitu ya. Yang mudah-mudahan yang seperti itu bisa ditekan ya yang namanya pelanggaran. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan, pendapat maupun pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bu Lia, dan Bu Lia juga sudah berusaha menjawab. Kemudian nanti seandainya ada yang masih ingin ditanyakan, karena bagian-bagian yang seperti di Subhadjana sampaikan itu ada bagian atau guru yang menyampaikan, jadi mungkin akan lebih lengkap. Oke, untuk hari sekarang saya akan menutup penyampaian materi dari Bu Materi Suryati. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Guru yang kami hormati, demikianlah tadi seluruh 8 pemateri dalam kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Kubur Tambahan telah menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan informasi maupun berbagi pengalaman tadi bisa kita aplikasikan, kita terapkan untuk tujuan kebaikan dalam sekolah kita. Dan sebelum kita tutup kegiatan ini, saya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata-kata yang tidak sengaja kami perbuat maupun para pemateri menyampaikan tadi. Bapak Ibu Guru dalam peserta dalam kegiatan ini. Mari kita akhiri bersama kegiatan ini dengan ucapan Parang Santi, Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera.